Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Palama Channel ilmu pengetahuan seputar dunia merpati. Nah, teman-teman, sudah lama ya saya nggak bikin video nge-vlog buat kalian karena memang saya habis sakit, teman-teman ya. Saya habis sakit hampir 2 minggu ya, setelah lebaran malah sakit ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah enakan, teman-teman ya. Apa yang menjadi pertanyaan ini sangatlah menarik ya, pertanyaan menarik ya, mudah-mudahan akan saya bahas dan bermanfaat ya. Ini tentang masalah penyebab merpati turun urat. Nah, ketika teman-teman mempunyai burung merpati ya, yang lagi disenangi ya, yang lagi didolakan, tiba-tiba mengalami turun urat, itu sangat menyayangkan ya, sangat mengecewakan sekali ya. Seperti milik teman saya ya, saudara Siswo Komarudin. Waduh, Siswo Mas Siswo, pemain burung merpati kalangan meja ya, dari Desa Wantirta, Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Nah, dia mempunyai merpati yang jagoan, teman-teman ya. Sudah berapa kali putaran selalu menang dalam mengikuti lomba, dapat piala dong, dapat trofi, dapat uang, kan senang ya. Nah, walaupun ya masih dalam taraf-taraf di arena lokal ya, tapi kan seneng ya, tapi kan bahwa merpatinya dia itu luar biasa sekali ya. Nah, itu teman-teman, ternyata merpatinya itu tidak lagi muncul. Saya juga heran nih, mana nih, padahal kemarin juara-juara, tanyain pas ketemu orangnya, kenapa nggak ikut lomba? Ternyata merpatinya tiba-tiba turun urat. Ya Allah, kalau sudah seperti itu, mau apa lagi, teman-teman ya? Turun urat, akhirnya dipensiunkan ya, tidak lagi bisa bekerja untuk, apalagi untuk lomba. Ya, dianggurkan total dong ya. Itu, teman-teman ya. Nah, nanti saya akan bahas penyebab dari turun urat, sebab mahasiswa sendiri bingung kenapa merpatinya bisa turun urat ya. Ya, mudah-mudahan ini saya akan sharing pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi sebelumnya di subscribe, di like dulu, di komen dan di share ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, selalu setia mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Latih ya. Nih, lumayan lah ya. Lihat-lihat dulu teman-teman ya, refreshing nih, lihat-lihat dulu koleksi milik saya. Ini saya senang jenis merpati seperti ini, dengan bulu yang seperti ini nih, terbangnya tinggi kencang ya. Terus ini mukanya seperti ini, matanya. Nah, cucuknya pun merit ya. Nah, merpati yang turun urat sendiri kalian sudah tahu belum, teman-teman ya? Turun urat sendiri itu biasanya ditandai dengan adanya ini, apa namanya, benjolan di sini nih, di dagingnya, di sayap, pada sayap, di benjolan di sini ya. Terus biasanya kalau merpati yang sudah turun urat itu sengkleh ya, sender ya, sayapnya itu sender, terus kaku dan tidak bisa terbang, apalagi untuk bekerja. Wah, wis pensiun, teman-teman ya, kalau benar-benar belum menemukan obat yang tepat. Nah, dulu pernah saya bahas ya mengenai obat turun urat. Nanti lihat saja di channel di atas ini nih, di link di atas ini, di atasnya ya. Nah, ini masih muda nih. Nanti akan saya contohkan merpati yang terkena turun urat dan apa penyebabnya. Baiklah, kita lanjutkan lagi, teman-teman ya. Kita akan bahas langsung mengenai penyebab dari turun urat. Nah, turun urat sendiri mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu ya, ditandai dengan adanya benjolan di, biasanya itu di ini ya, teman-teman ya, bagian sayap nih, sebelah sekitar sini. Nanti akan saya tunjukkan langsung merpati yang sedang kena turun urat ya, turun urat. Penyebabnya apa? Nah, sebelum dilanjut silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dukung terus channel ini, teman-teman ya, agar saya semakin semangat. Dan subscribe itu juga sedekah, teman-teman ya, dan akan berbalik kepada panjenengan semuanya juga ya.
sodakoh, yang lillah, yang ikhlas ya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan merpati turun urat teman-teman ya. Satu diantaranya merpati yang sudah tua ya, usianya udah tua, itu otomatis akan cepat menyebabkan turun urat karena ototnya usang ya. Nah itu dia teman-teman ya, usia yang udah tua, merpatinya sering nganggur buat nganggrem terus ya, buat mengeram di rumah terus, itu akhirnya menyebabkan turun urat. Itu baik merpati yang cewek ataupun cowok sama saja itu. Nah turun urat seperti itu teman-teman ya, kadang-kadang tidak untuk dilatih pun juga mereka akan turun urat sendiri. Akan saya tunjukkan contohnya ya. Nah ini teman-teman, merpati yang sudah karena turun urat ini, sebelah kiri sayap masih utuh. Iya, sayapnya masih utuh. Di sini masih halus rata ya. Wah, ini dulu kencang sekali teman-teman terbangnya waktu masih normal lah. Nah ini turun uratnya di sini teman-teman ya. Ini ada benjolan, tuh. Benjolan di sini nih. Tuh. Nih. Kalau dibalik nih, sayang ketutupan bulu ya. Sebelah sini teman-teman. Ini sebelah sini nih. Turun urat. Benjolannya di sini nih. Biasanya di antara persendian ya, sendi 1, sendi 2 di bahu nih ya. Berarti itu tangan itu sayap ya. Nah kalau sudah seperti ini merpatinya tidak bisa bekerja lagi dan susah sekali diobati ya. Pernah saya bahas ya, saja cara mengobatinya di video di atas ini ya. Nah di link di atas ini, nanti diklik aja. Ini sudah tidak bisa fungsi teman-teman ya, susah ini. Ini apalagi udah tua, sudah bisa diperbaiki lagi. Kemungkinan kalau masih muda masih bisa diperbaiki dengan pengobatan yang tepat ya. Terus yang masalah kedua, kenapa turun urat? Merpatinya itu terlalu capek teman-teman ya. Mungkin terlalu capek, digeber terus ya, mentang-mentang lagi seneng-senengnya ikut lomba untuk latihan, digeber terus, akhirnya apa? Capek, turun urat tiba-tiba ya. Lagi sehat-sehatnya itu turun urat, seperti kasus pada teman saya ya, kasus merpati pada teman saya itu mahasiswa dari Wanatirta Paguyangan. Dia mempunyai merpati, sedang ikutkan lomba dan berapa kali ikut lomba itu dapat juara, dapat uang, dapat trofi, dapat apalagi piagam, kan seneng ya. Terus namanya juga jadi harum ya, seneng itu. Saya juga seneng. Nah di lapak itu ya, namanya meja, dan ternyata itu tidak berjalan lama teman-teman ya, karena kecerobohan dia mungkin ya, dan dia pun sendiri tidak tahu penyebab kenapa tidak muncul merpatinya. Saya tanyain, kok kenapa nggak mau ikut lomba lagi sekarang, kemana gitu. Ternyata merpati dia itu turun urat teman-teman ya. Ya payah deh, jadi ini tidak bisa ikut lomba selamanya itu teman-teman ya, udah nganggur, jadi udah nggak punya amunisi, nggak punya jagoan lagi dia. Nah itu teman-teman ya, si mahasiswa itu akhirnya melongo. Nah penyebabnya saya tanyakan, mungkin karena ya ini faktor yang kedua ya. Nah, itu sering digeber ya, yang kedua itu sering digeber, tidak pernah istirahatkan dalam seminggu. Itu mestinya istirahat itu perlu teman-teman ya, diistirahatkan dalam seminggu perlu 1-2 hari itu perlu. Dan apa namanya, yang ketiga ya, nah yang ketiga, faktor ketiga, dia tidak sering melakukan pemanasan teman-teman. Jadi ketika akan dilatih, merpatinya akan diterbangkan atau dilombakan, dia langsung saja teman-teman ya, keburu nafsu, akhirnya apa, merpatinya tiba-tiba turun urat. Kalau sudah seperti itu mau apa lagi ya. Nah saya tanyakan seperti itu, mungkin Anda tidak sabar untuk melatih merpati yang
kamu sayangi, keburu nafsu, langsung setar teman-teman ya. Mestinya diklepek dulu ya, dipasing, diklepek, di push up dalam jangka dekat ya, waktu dekat selama 10-15 menit. Nah itu fungsinya nanti juga ada yang lain teman-teman ya, organ tubuh yang lain seperti jantung, pernapasan, paru-paru, mata, bulu juga udah mapan, udah siap. Nah baru kita terbangkan jauh itu teman-teman ya. Makanya banyak orang-orang bilang kok merpatinya tidak stabil. Nah itu diantaranya karena itu. Nah, nanti akan saya bahas kenapa merpati tidak stabil di lain kesempatan. Tunggu aja videonya ya. Nah. Terus ya karena tidak keburu nafsu ya, tidak pernah pemanasan dulu. Nah caranya teman-teman pemanasan dulu, dipasing dalam jarak dekat itu, di push up kayak gini. Pemanasan juga perlu ya. Ini langsung diterbangkan juga salah teman-teman ya. Napasnya nih, suhu badannya belum stabil, salah teman-teman. Jatuh-jatuhnya merpati tidak stabil dan turun urat. Terus yang keempat teman-teman ya, tidak pernah dipijet. Nah mestinya kalau malam itu dipijet nih teman-teman, pakai air hangat diseka ya. Di sayapnya ini dipijat pelan dari pangkal sampai ujung. Pijat-pijat pakai air hangat yang sudah diberi rebusan daun serai. Nah kayak gini, pijat pelan-pelan. Setiap malam atau setiap pagi kalau mau dijemur ya. Dipijat biar sirkulasi darahnya itu sama ototnya itu kembali normal ya. Kembali segar gitu dong teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya, dipijetin, terus dikasih juga apa namanya multivitamin ya. Kalau yang alami itu kencur sama madu sama apa namanya lagi itu gula merah. Silakan suka-suka ya. Madu dan kencur itu menghangatkan badan ya, dan untuk jaga stamina dan tenaga tetap fit ya. Ya seperti itu, tidak pernah dipijet ya, hasilnya seperti itu dong. Nah penyemuran pun harus ideal di pagi hari saat cerah ya, jangan dalam keadaan mendung ya. Ada beberapa poin itu kalian catat aja tadi ya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak akan membahas secara lebar ya, nanti akan ada sambungannya lagi ya di video lain kesempatan ini. Terus jangan lupa teman-teman ya, kandang juga harus hangat, terus bersih ya, steril. Nah, itu dia. Nah, sering-sering aja merpatinya itu dilatih pemanasannya. Jangan berani-berani langsung terbang jauh. Itu faktor yang utama. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan maklum, saya juga banyak sebagai manusia biasa masih banyak belajar ya. Ini sekedar sharing-sharing, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.